Selamat pagi, saya Fedi Pilor. Kembali saya ingin membahas mengenai poligami. Ya, disclaimer lagi, bahwasannya ini adalah video mengenai edukasi, tidak membahas, tidak menyudutkan sebuah kepercayaan ataupun keyakinan. Ya, saya hanya ingin membahas mengenai dampak sosial, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Oke, saya mulai. Tadi saya sudah buat video mengenai masalah dampak-dampaknya dan konsekuensi ya bila mana terjadi apabila mana Anda memutuskan untuk berpoligami. Tapi sebelum itu saya ingin coba membahas mengapa poligami terjadi. Ya. Ada beberapa hal yang saya amati, yang saya pelajari. Poligami tersebut bisa dapat terjadi kala seseorang pria kesepian. Ya. Bila mana dia bertugas keluar kota, ya dalam waktu yang cukup lama, kemudian pasangannya tidak ikut serta dan anak tidak ikut serta juga, itu bisa membuat seorang tersebut tentu ya seseorang yang sukses tentu akan banyak godaan, akan banyak wanita-wanita muda yang mendekati. Ya, ini suatu fenomena. Ya. Banyak wanita muda yang saat ini tidak mau bersusah payah berjuang dari bawah untuk meniti ekonomi supaya menjadi hidup yang lebih mapan dan bahagia. Jadi para wanita muda ini melihat para pria-pria kesepian yang berada di kotanya, ya entah itu di luar kota ataupun di luar negeri ya, melihat pria-pria kesepian ini, tentu dia akan mencoba untuk mengambil jalan pintas atau shortcut ya. Saya tidak mau lagi susah-susah naik motor ataupun naik bus dengan pacar saya saat ini yang seusia. Saya lebih baik mencari pria setengah baya yang sudah sukses ya dan memiliki masa depan. Akhirnya ini sebuah transaksi ya, saya pikir sebuah transaksi. Jadi pria tua ini punya kemampuan ekonomi, punya uang ya, punya masa depan ya saat itu ya, dan wanita muda ini cantik, sintal ya, kemudian muda ya. Ini yang terjadi. Saya pikir ini transaksi ya, bukan cuma semata-mata cinta ya. Jadi pria yang tadi tua yang kesepian tersebut sedang berada di luar kota luar negeri ya, sedang belajar atau tugas dalam waktu yang lama, kemudian didekati oleh wanita muda yang tadi berambisi untuk mendapatkan hidup yang lebih bahagia, yang lebih mapan dalam sudut ekonomi. Jadi tidak mau susah dia berjuang ya. Jadi akhirnya dia bisa dibilang entah menjadi simpan ataupun jadi istri kedua. Ini faktor yang pertama yang saya lihat ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi, potensi-potensi tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah masalah kemampuan ekonomi yang berlebih ya, berlebih. Kalau katakanlah seseorang laki-laki punya kemampuan ekonomi yang lebih, punya uang lebih ya di dompet ya, dan kemudian berpikir ataupun setan menggoda untuk dapat melakukan tanda petik mencari kesenangan ya bagi dirinya ya. Jadi karena ada uang lebih, entah dia ke night club, entah dia ke tempat lain segala macam ya, ataupun hangout di cafe ataupun di bar ya. Nah, sering berulang-ulang terus, dan kemudian adalah wanita muda tadi yang mendekati diri, mencoba-coba ya, karena ada uang lebih, tentu keinginan-keinginan yang menyimpang ini akhirnya difasilitasi dengan uang tadi ya. Jadi karena ada uang lebih, maka setan lewat ya. Jadi ini hal tersebut bisa Anda bisa pikirkan bagaimana menanggulanginya ya. Menanggulanginya artinya ya Anda mesti coba atur keuangan Anda untuk dapat memikirkan masa depan. Karena Anda punya masa depan tidak terjamin bila mana Anda tidak merencanakan dan tidak menatanya. Ya. Nah, ini yang saya pikir ada uang lebih. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan atau pergaulan. Ya. Tentu kalau misalnya Anda masuk dalam sebuah pergaulan ataupun lingkungan yang baik ya, religius ya, tentu Anda akan menjadi religi juga ya. Tapi kalau Anda datang ataupun bergaul dengan teman-teman yang tukang minum ya, atau tukang main perempuan ya, tentu Anda pun juga akan masuk ke dalam lingkungan tersebut ya. Anda akan bercampur ya. Jadi baunya itu akan kita. Misalnya Anda datang ke sebuah lingkungan yang perokok ya, pasti Anda
bawa rokok, bahkan mungkin nanti Anda jadi perokok juga ya. Jadi itu karena faktor lingkungan yang dimana Anda akhirnya masuk ke dalam situasi yang tadi ya. Oke, kemudian yang berikutnya lagi yang 4 adalah masalah komunikasi, masalah kasih dengan istri pertama ya. Ya tentu ini memang bagaimanapun juga poligami ini tidak bisa dipersalahkan pria saja ya. Kadang-kadang pun juga ada faktor wanita ya. Jadi faktor istri pertama. Jadi komunikasi dan kasih ini perlu dibangun secara lebih intensif ya. Intensif antara kedua suami istri ini, karena bagaimanapun juga Anda menikah pertama adalah itu komitmen Anda. Ya, komitmen Anda menikah. Anda tidak dipaksa ya, bukan kawin paksa ataupun karena dijodohkan oleh orang tua Anda yang memutuskan ya. Jadi Anda mesti berkomitmen memegang teguh apa yang Anda telah sumpahkan, janjikan ya di hadapan saksi-saksi dan di hadapan Tuhan ya. Jadi Anda harus betul-betul berupaya untuk dapat membangun komunikasi kembali dengan pasangan Anda. Mungkin pasti terjadi pertengkaran, terjadi keributan selama Anda menikah ya dengan istri pertama. Tapi apakah lantas Anda memutuskan untuk memisahkan diri? Itu Anda tidak menghadapi ya. Anda coba mencari jalan keluar yang saya pikir ya kanak-kanak ya. Sepanjang belum tidak ada kekerasan KDRT ya rumah tangga, kemudian tidak ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa, hanya pertengkaran biasa mulut dan kemudian makanya oleh sebab itu Anda bangun komunikasi, bangun komitmen dengan pasangan Anda. Dan kemudian bila mana Anda menikah lagi, apakah ada jaminan bahwa Anda tidak bertengkar lagi? Tidak juga ya. Mungkin bisa saja Anda bertengkar jauh lebih hebat. Kenapa? Karena tentu pasangan Anda yang lebih muda ini pemikirannya juga berbeda dengan Anda. Anda punya level kebijakan ataupun level pemahaman akan berbeda ya, istri pertama dan istri kedua ya. Jadi sebaiknya Anda berpikir ulang ya, Anda sebaiknya bangun komunikasi Anda dengan istri pertama dengan sebaik-baiknya dan berjuang ya. Berjuang adalah memang itu komitmen cinta, komitmen kasih ya. Ya saya pun tidak memungkiri bahwa kami pun juga, saya dengan pasangan saya ya sering bukan sering tapi kadang-kadang bertengkar untuk hal-hal yang mungkin sepele. Tapi kemudian kami berusaha untuk saling mengalah, setelah itu berdiam diri dulu dan kemudian kami melakukan komunikasi dan kemudian kami pun juga mengoreksi diri. Mungkin ada salah satu mungkin atau mungkin dua-duanya salah ya, kami minta maaf satu sama lain ya. Jadi itu masalah komunikasi dan kasih. Kemudian masalah berikutnya lagi masalah psikologi biologi. Katakanlah ada yang mandul ya, katakanlah mandul. Katanya istrinya tidak bisa memiliki anak ataupun memberikan anak kepada sang suami. Ini alasan katakanlah yang suami mau cari istri yang bisa memberikan anak. Oke. Apakah katakanlah kalau misalnya ternyata mandulnya adalah si sang suami, apakah istrinya boleh poliandri? Ya, jadi ini mesti dikembalikan lagi. Kan sang wanita tidak bisa ini bukan kuasa dia. Masalah mandul atau tidak mandul kan Tuhan yang tentukan, Tuhan yang tetapkan ya. Jadi jangan sampai katakanlah Anda beralasan mencari salah pasangan Anda bahwa kamu tidak bisa memberikan saya anak, kamu mandul ya. Jadi saya mesti cari pabrik anak yang bisa memberikan saya anak kan gitu loh. Memang betul bahwa salah satu tujuan menikah adalah untuk memiliki anak. Tetapi kemudian masalah mandul atau tidak mandul kan Tuhan yang tetapkan, bukan wanita, bukan laki-laki. Jadi kita mesti kembalikan lagi. Apakah memang menikah itu mesti punya anak? Kalau misalnya memang tidak bisa punya anak, apakah mesti ganti pasangan? Nah, kalau katakanlah misalnya ternyata konsekuensinya ya, kalau misalnya katakanlah sang wanita tidak bisa memberikan anak, sang suami boleh menikah lagi. Kemudian kalau dibalikin lagi, kalau ternyata yang mandul adalah si suaminya, apakah wanita ini boleh mencari suami lain? Nah, jadi Anda mesti konsekuen, ya. Anda mesti konsekuen dengan Anda punya kebijakan, keputusan ya. Anda tidak boleh egois, Anda tidak boleh memenang sendiri ya. Itu. Jadi itu yang saya pikirkan terkait dengan masalah kondisi kesehatan ataupun mandul ya. Kemudian berikutnya lagi masalah kenakalan ya. Kenakalan terus saja masalah poligami ini mungkin dimulai dari kenakalan-kenakalan ya. Iseng-iseng untuk menggoda atau segala macam ya, namanya setan ya. Setan suka menjatuhkan manusia ya, karena untuk dalam lumpuran dalam dosa, kubangan dosa ya.
Jadi seringkali karena kenakalan dan kemudian ada nafsu gede, ya, akhirnya apa? Terpicu, terpancing. Ya, ada uang, ya, akhirnya terjadi. Ya, ini yang saya pikir beberapa hal, ya, yang penyebab masalah mengapa terjadi poligami. Dan saya percaya Anda pun juga mampu mengeliminasi sebagai risk manager saya, sebagai orang asuransi, saya bisa mengavoid menghindari masalah poligami. Artinya apa? Saya terus saja banyak sekali orang-orang yang ingin berteman dengan saya di Facebook segala macam, dan saya lihat dia punya profile, saya nggak kenal, ya saya akhirnya tidak menerima ataupun menolak pertemanan tersebut, ya. Jadi itu mengavoid untuk dapat jangan sampai terbuka ruang. Jadi Anda pun juga bisa mengavoid, ya. Atau Anda menghindar, ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau mengalami kecelakaan pesawat terbang, ya jangan naik pesawat terbang. Ya, Anda avoid, ya. Kemudian yang kedua, Anda mereduce, ya. Mereduce artinya mengurangi risiko tersebut, ya. Kadang-kadang kita tidak bisa menghindari menaiki pesawat terbang. Jadi akhirnya kita naik pesawat terbang juga, tapi menghindari bagaimana? Mengurangi bagaimana? Ya, cari maskapai yang terpercaya, yang punya reputasi baik, ya. Ataupun kalau kata misalnya kita mau naik mobil dan tidak mau mengalami kecelakaan, akhirnya apa? Kita mereduce, kita mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan yang kecepatan sedang, ya. Kemudian mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian dan kita punya fisik pun juga, tubuh kita juga dalam keadaan fit, ya, sebelum kita mengendarai. Kemudian kalau sudah capek kita beristirahat, kemudian mobil kita juga pastikan itu terservis dengan baik, rem segala macam. Jadi itu mereduce, ya. Itu kemudian kalau mentransfer untuk risiko poligami kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin kita transfer risiko poligaminya juga, ya. Kemudian juga kita mau retain, ya, itu juga nggak bisa juga, ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin Anda bisa lakukan sebagai seorang pria dewasa yang mandiri, yang tentu bertanggung jawab, ya. Karena bagaimanapun juga segala macam tindakan yang Anda ambil itu memiliki konsekuensi, ya. Dan saya percaya jauh lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, jauh lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya, ya. Itu hanyalah, mohon maaf, ya, kesenangan semata, ya, kenikmatan semata, ya. Mohon maaf, ya. Ini apa yang saya sampaikan itu adalah suatu pengalaman-pengalaman yang saya lihat dari pengamatan. Kan saya nggak perlu jadi ahli poligami dan nggak perlu berpoligami terlebih dahulu untuk jadi ahli poligami, kan. Tapi saya bukan ahli poligami, saya hanya menyampaikan apa yang ada di depan mata saya. Dan mengapa saya care ini, karena saya ingin banyak keluarga-keluarga Indonesia bahagia, ya, bahagia, sejahtera, dan anak-anak kita semuanya bisa selesai sekolahnya dan mandiri, dan mereka juga mengasihi orang tuanya yang sudah tua nanti. Karena bagaimanapun juga Anda dan saya pun juga akan tua, dan saya saat ini menjelang 60, saya melihat itu, ya, cita-cita tersebut yang di atas saya. Ini saya punya video tentang poligami, dan saya Fedi Pilor. Semoga bermanfaat buat Anda semua, menjadi suatu pembelajaran buat kita semua, ya. Karena bagaimanapun juga kita akan selesai di dunia ini dan akan mati. Ya, jadi apa yang kita mau tinggalkan buat anak-anak kita, pasangan kita, dan buat sesama. Semoga bermanfaat dan semoga Anda bahagia. Salam.